Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Bertayanti, NPM 19 dari kelas Malaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan arbitrase sengketa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan kelompok 1, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada dasar perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sumber hukum arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sumber hukum arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanam modal, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan Uncitral. Yang selanjutnya, kelompok 2, Basarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan. Untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia didirikan bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah. Baiklah, selanjutnya kelompok 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 10 Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, dan lain-lain. Penyelesaian sengketa ada beberapa, yaitu yang pertama arbitrase, yang kedua APS, yang ketiga konsultasi, yang keempat negosiasi dan lain-lain, yang kelima mediasi konsiliasi, yang keenam penilaian ahli. Baiklah, selanjutnya kelompok 4. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suatu kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu yang pertama profession, yang ketiga prescription, yang ketiga mediation. Fungsi konsultasi adalah agar konsulti, yakni dengan kemampuan sendiri dan dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya kelompok 5, negosiasi artinya sebuah upaya tawar-menawar yang dirasa perlu untuk dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Case, dalam proses negosiasi adalah 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama ada persiapan, yang kedua kontak pertama, yang ketiga konfrontasi, yang keempat kompromi, yang kelima solusi, yang keenam konsolidasi. Baiklah, selanjutnya yang kelompok 6, mediasi. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yang berarti berada di tengah. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Tahapan mediasi: yang pertama, memulai proses mediasi. Yang kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Yang keempat, mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa. Yang kelima, menganalisis pilihan penyelenggaraan sengketa. Yang keenam, proses tawar-menawar akhir. Yang ketujuh, mencapai kesepakatan. Baiklah, selanjutnya kelompok 7,
Sosialisasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai sesuatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga. Tata cara penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi tidak jauh beda dengan tata cara penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan untuk pencapaian kesepakatan dari pihak yang berselisih. Baiklah, selanjutnya kelompok 8. Legal opinion merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya yang dikaji baik secara versial, imparsial, gradual, maupun krusial, khususnya mengangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Baiklah, selanjutnya kelompok 9. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Hal ini mengingat lembaga arbitrase hanyalah kuisi pengadilan, sehingga keputusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Eksekusi atas putusan arbitrase nasional dilakukan berdasar penetapan kedua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Karena badan arbitrase tidak memiliki perangkat jurusita, maka pelaksanaan eksekusi atas keputusan arbitrase nasional dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.